Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memilih Anies. Pokoknya sampai gue jadi janda juga gak bakalan gue milih Anies, titik. Gitu. Saya akan menyebutkan prestasi Pak Ganjar dengan prestasi Pak Anies 1 lawan 1. Dari Pak Anies 1, dari Pak Ganjar 1. Prestasi Pak Anies sudah berhasil membangun 1 buah puskesmas. Prestasi Pak Ganjar sudah berhasil membangun berpuluh-puluh puskesmas. Kalau otak Anda waras, Anda bisa membandingkan mana yang bisa kerja, mana yang tidak becus kerja. Ada sedikit pantun untuk kamu. Pergi ke taman, beli kuota. Pergi baliklah ke Yaman, naik onta. Klik luk, klik luk, klik luk. Terima kasih untuk yang mengatakan dan mempertanyakan kewarasan saya. Saya masih waras. Bisa dipertanggungjawabkan kewarasan saya. Pilihan masing-masing tidak bisa dipaksakan. Apapun ancamannya, saya tetap pada pendirian saya. Terima kasih. Ada yang bilang kalau ketemu saya, katanya saya mau diperlakukan seperti mereka memperlakukan Bang Ade Armando. Sebegitu mereka marahnya dan paniknya. Kasihan ya. Ingat, Indonesia bukan milik kalian. Indonesia milik semua rakyat Indonesia. Kita mempunyai hak masing-masing. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memilih Anies. Pokoknya sampai gue jadi janda juga gak bakalan gue milih Anies, titik. Gitu. Paham? Semoga paham kalian. Indonesia sangat membutuhkan seperti bapak-bapak yang di atas ini. Bapak-bapak di atas itu adalah contoh terbaik Indonesia. Beliau ingin memajukan Indonesia jadi lebih baik lagi. Beliau tidak ingin merubah ataupun mengadakan perubahan apapun pada Indonesia. Tetapi beliau ingin memperbaiki Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi. Beliau adalah contoh-contoh orang yang taat dengan Pancasila. Mereka kerja demi NKRI. Di luar negeri ataupun di dalam negeri, bapak-bapak ini tidak pernah menjelekkan Indonesia. Maju terus Indonesia. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Izin sedikit ya Bang ya. Maaf Bang, kalau Anda bilang kalau ingin perubahan pilih Pak Anies. Oh tidak, enggak lah, enggak. Soalnya Jakarta kemarin itu ya udah bagus, itu jadi berubah apa? Berubah rusak. Contoh, jalan bagus-bagus dilubangin. Nah, bener gak? Ya kan? Terus apa yang mau dirubah Pak Anies? Kalau Pak Anies memang pandai, ya. Kalau memang pandai, udah pasti banyak yang dukung. Kalau pandai bicara iya, tapi kalau ngerti enggak? Udah kira-kira udah berapa provinsi ya yang dihadiri Pak Anies selama ini ya? Tapi elektabilitasnya nggak ada yang naik-naik, malah turun. Itu tandanya apa? Pak Ganjar nggak kemana-mana, belum kemana-mana. Puncak di atas terus Bang. Jadi orang pandai dan orang ngerti itu udah beda Bang.
Kalau pandai, ya seperti Pak Anies, emang pandai. Pandai berkata-kata, pandai kelola kata, pandai cari kambing hitam, ya kan? Nggak pernah mau disalahin. Pak Anies itu juga nggak peduli sama rakyat Jakarta. Kalau Pak Anies peduli rakyat Jakarta, minimal ya, minimal bang, minimal aja. Kepedulian ini bisa ditunjukkan lewat apa? Kesehatan. Bisa membangun, katakanlah, beberapa puskesmas, ya kan? Kalau selama ini apa? Yang dia gembor-gemborkan yang ada yang indah-indah aja kayak Tamrin kayak gitu. Itu udah basi bang. Jangan peduli sama orang yang udah enak hidupnya, tapi bagaimana yang di bawah, ya, yang di pinggir sungai, ya kan? Itu, wah, parah lu bang. Sadar bang ya. Salam demokrasi. PDI bang. Walaupun lu bilang bukan petugas partai, setidaknya jongos partai. Karena apa? Disuruh sana ke sini sama Nasdem, mau aja, ya kan? Bukan petugas partai bang, tapi jongos partai. Lebih tepat itu. Bener abang. Top. Fakta aku Jateng Brebes Pak Anies. Red. Sono aja lu sendiri Brebes pilih Anies. Oh gak amat lu pilih Anies. Emang Anies kerjanya apa? Bisanya apa? Gua hidup 20 tahun di Jakarta, Anies nggak bisa kerja apa-apa kok. Bisa cuma bikin trotoar doang satu, no. Kali suruh normalisasi, boro-boro dikerjain, malah bikinnya sumber resapan. Emang apa manfaatnya sumber resapan? Banjir air ngesapan cuma 1 gelas, yang datang dari atas 1 drum, tetap aja banjir. Sungai suruh dibersihin, kali malah ditutup, waring. Anies kerjanya nggak beres, nggak ada yang beres, cuma pintar ngomong doang. Mending ngomongnya kalau becus, ngomong alur nyuruh kata ngomong bikin puyeng gua. Assalamualaikum Pak Anies Baswedan. Jujur saja, Anda ini sangat imut sekali, tapi sangat memuakkan. Apalagi pidato-pidato Anda itu yang tidak masuk akal semuanya. Pidato-pidato Anda banyak menyesatkan masyarakat Indonesia. Mungkin bagi pendukung Anda, pidato Anda itu terlalu indah. Tapi bagi kami orang waras, tidak mungkin seorang Anies Baswedan bisa jadi presiden. Waktu kemarin di Hari Kebangkitan Pancasila, Anda memposting gambar Garuda Pancasila dengan yang sudah dirubah semuanya. Semua lambang-lambangnya Anda hilangkan. Maaf Pak Anies, bukankah itu satu kesalahan? Sebagai cawapres, harusnya Anda berpikir dulu sebelum memposting gambar Garuda Pancasila yang sudah dirubah. Bukankah itu ada dalam undang-undang, siapa yang merubah mendapat sanksi atau hukuman? Bisa 5 tahun penjara Pak Anies. Anda bisa gagal menjadi cawapres. Dan terus terang saja, saya tidak akan memilih Anda. Masih banyak lagi pribumi Indonesia yang lebih bagus daripada Anda. Masih banyak anak-anak pribumi yang hebat-hebat, yang cerdas. Dari Sabang sampai Merauke. Masih banyak lagi anak-anak bangsa yang bisa membanggakan Indonesia. Maaf Pak Anies, jangan marah. Ini sebagai emak-emak, saya mengutarakan pendapat saya. Stop semua pidato Anda yang menyesatkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oi cebong, no presiden gua bo. Halo Drun, maaf Drun, videonya tak setik ya. Sejak kapan itu Kak Drun punya presiden itu? Mimpi ya. Ini loh, ini cebong
nyata punya presiden itu Pak Jokowi masih jadi presiden. Nanti penerusnya pasti Pak Ganjar. Santai aja Drone. Kalau mimpi jangan ketinggian, ya nanti malu. Kadrun itu sejak kapan punya presiden itu? Biar apa itu namanya? Kamu mati-matian dukung itu, ya kan? Junjunganmu itu tidak bakal jadi presiden itu Drone. Percaya aja. Karena yakin ini Pak Ganjar yang akan jadi presiden Drone. Percaya nggak percaya kamu Drone? Ya, maaf ya Drone ya. Waras sedikit lah. Oke. Assalamualaikum. Dipastikan saya akan memilih selain Anies Baswedan. Maaf Pak Anies, jangan tersinggung. Ada banyak yang nyerang saya. Ya nggak apa-apa. Bodoh amat, biarin aja. Itu hak mereka. Yang pasti, saya sudah mendaftarkan diri saya untuk mengikuti pemilu tahun 2024. Saya sudah daftar. Karena itu suara saya sangat menentukan pilihan saya akan menang. Saya nggak takut. Ya biarin aja, kalau mau digeruduk juga silahkan digeruduk aja. Kalau mau digeruduk, lillahi ta'ala. Walaupun kalian datang mengintimidasi saya tidak akan takut. Saya bicara yang benar. Daripada kalian orang pribumi Indonesia yang mendukung Anies Baswedan mengintimidasi sesama orang pribumi, kalian itu sangat on. Daripada maaf ini ya Pak Anies, daripada saya memilih Anies Baswedan, tahu nggak, saya lebih suka orang Maluku, anak pribumi Maluku yang kalau ada yang mencalonkan menjadi wapres ataupun cawapres. Kenapa? Sebab orang Maluku nenek moyangnya hebat. Kamu ingat Ferdinand Magellan adalah manusia pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Sedikit lagi dia berhasil mengelilingi dunia. Ataupun Enrique Molucas ataupun Enrique Maluku. Itu orang Indonesia, nenek moyang kita. Maluku hebat. Bos, Anies tuh surveinya di urutan ketiga. Kenapa kok panik? Bener ya? Ada apa ya? Pret, panik. Nggak ada rumusnya 2024 panik. Karena suara Anies Baswedan tuh udah kebaca di 2024. Suara Anies Baswedan itu suara pendukung Pak Prabowo 2019. Yang kecewa karena Pak Prabowo masuk kabinet. Yang kecewa sama Pak Prabowo masuk kabinet, jadi mereka beralih ke Anies Baswedan. Jadi menurut saya Anies Baswedan itu bukan suatu ancaman di 2024. Buktinya kata-kata saya. Karena yang jadi presiden 2024 Bapak Ganjar Pranowo. Kalau bukan Ganjar Pranowo, pasti Pak Prabowo Subianto. Di antara dua orang itu. Pesaing terberat Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Prabowo Subianto. Anies nggak masuk perhitungan di 2024. Anies bisa lolos ke Pilpres itu udah jago lah, udah top. Kalau nggak keburu bubar di tengah jalan. Jadi nggak ada istilah, nggak ada rumus.
Ganjar Pranowo panik sama suara Anies Baswedan. Nggak ada rumus, pokoknya nggak ada rumus. Ini komentar lucu di VT-ku ya. NU itu masih yasinan. Capres yang bisa pimpin yasinan cuma Anies. Kamu itu mau pilih calon presiden apa mau cari imam yasinan? Kalau cuman pimpin yasinan, saya tantang ini saya tantang pribadi, saya nantang langsung ini ya. Kalau Anda bisa memfasilitasi, saya tantang untuk calon presidenmu itu lomba dengan saya nih ya, lomba dengan saya untuk pimpin yasinan. Saya tantang ini. Dul. Menyuarakan Anies Baswedan Presiden 2024 terus. Halo bos, sorry ditemu gue stage. Mantap bos. Bye-bye itu sedotannya ketelen. Itu bos, ngomong-ngomong saya pengen jelas bos. Ente bilang Pak Anies Presiden 2024. Presiden mana ya bos? Jadi kalau Anda ya bicaranya harus konkret, biar terarah gitu bos. Jangan menyesatkan, jangan bilangnya Anies Presiden 2024. Nah negaranya ini bos, negara mana bos? Biar kagak orang salah pengertian bos. Oke bos, biar cerdas dikit ya bos. Kalau jadi buzzer ntar nggak dibayar loh bos. Oke, tadi saya sempat mendengarkan dari ibu tadi ya, bahwa dia mengaku ada ancaman yang katanya kalau misalnya bertemu dia akan diperlakukan seperti Bang Ade Armando ya. Nah ini sayang sekali guys ya. Mungkin ini saran saya buat teman-teman yang menjagokan Pak Anies untuk menjadi presiden. Silakan kalau kalian ingin membuatkan video tandingan, adu gagasan, adu pendapat kalian ya. Sekarang kan sudah berbeda zamannya ya. Tidak seperti dulu di mana informasi itu harus kita saksikan lewat televisi atau lewat radio. Sekarang ya, setiap orang itu punya media masing-masing. Kalian punya akun media sosial kalian, silakan berdebat, silakan adu gagasan, adu pendapat kalian, bikin video tandingan. Nah, itu yang benar ya. Bukan main-main ancaman fisik ya. Itu namanya jiwa-jiwa pengecut ya. Orang-orang pengecut yang seperti itu, main ancaman-ancaman seperti itu. Kalian perlu tahu bahwa ini adalah pesta demokrasi. Masing-masing orang punya jagoan masing-masing, punya pilihan masing-masing. Silakan adu pendapat, adu gagasannya. Ya, karena ini ya bagian dari proses demokrasi tersebut ya. Sebentar lagi akan pemilihan presiden, tentu tensinya semakin panas. Tetapi kita jaga ya, jangan sampai ada bentrok fisik, jangan sampai ada ancaman-ancaman seperti itu ya. Jadilah orang cerdas, orang waras, orang yang mempunyai etika yang bagus, bisa memberikan opini, pendapat ya, bisa membuat video tandingan ya, seperti itu yang kita harapkan ya, seperti itu. Oke teman-teman, semoga kita semakin dewasa dalam berpolitik. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.